الذي أقرأنا من شهر رمضان وجل من يفرح بدخوله حرم الله جسده على النيران. أشهد أن لا إله إلا الله المستكى والمستعان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الآية. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil Muhtaramin bil khusus Ketua DKM serta seluruh jajarannya, para ustadz yang begitu banyak. Ini termasuk kampung ustadz ini. Begitu banyak para ustadznya. Makanya begitu DKM nyampe ke rumah juga banyak bahas semua. Ustadznya, semuanya ngomong. Jadi tidak saya sebutkan satu persatu karena begitu banyak, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, dan kita doakan mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya para guru-guru kita, para guru kita, dan memanfaatkan ilmunya buat kita semuanya, dan juga para tokoh yaitu sesepuh dan guru khususnya yaitu di lingkungan Masjid Jami Nurul Amal ini, serta Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, alhamdulillah, segala puji milik Allah kita hantarkan padanya atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mampu mensyukuri atas segala nikmat-Nya, sehingga dapat menghantarkan kita kepada kedamaian, keselamatan, kebaikan untuk kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat. Salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan keharibaan panutan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta sekaligus para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya yang senantiasa berharap syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah nanti. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini yang biasanya saya kan bawa lekar, bawa kitab gitu ya, tapi ini nggak bawa kitab, bawa kitab. Jadi sebagai tongkat biasanya di setiap pengajian begitu. Tapi ini enggak, ya. Ini hanya ala kadar aja. Pertama itu silaturahmi aja lah, gitu ya. Silaturahmi aja dengan seluruh warga jamaah Nurul Amal ini, gitu ya. Yang mudah-mudahan pertemuan kita merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Dan perpisahan sesudahnya akan menjadi satu perpisahan yang maksum, terpelihara dari segala perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindarlah dari segala para bahaya yang akan menimpa dalam kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita patut bersyukur, bahkan harus lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ramadan adalah merupakan salah satu bentuk penghormatan dari Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Enggak. Ini adalah spesial. Ramadan itu spesial. Allah berikan kehormatan ini, yaitu khusus untuk umat akhir zaman.
Nah, kan katanya dalam Al-Quran kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Iya, masalah puasanya ya. Umat dulu juga sama puasa. Tapi Ramadan adalah merupakan bentuk kehormatan dari Allah yang tidak ada perbandingannya. Jika dibandingkan dengan kehormatan yang pernah Allah berikan kepada Nabi Musa sekalipun. Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai selama 40 hari, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa takliman dengan pembicaraan yang sempurna, yaitu selama 40 hari di Bukit Sinai, di Tur Bukit Sinai, di Bukit Sinai. Selama 40 hari 40 malam. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam merasa bangga. Kenapa? Karena dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila terjemahin dengan tidak ada penterjemah. Biasanya kan setiap kali Allah mau menyampaikan risalahnya, wahyunya, Allah selalu memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi dan Rasulnya. Tapi sampailah kepada Nabi Musa, Allah langsung dapat berbicara dan menyampaikan risalahnya kepada Nabi Musa, yaitu selama 40 hari. Dan ini adalah merupakan satu kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Oleh karenanya ia bangga, lalu ia naja Rabbah, lalu dia munajat kepada Allah berbisik. Lalu dalam berbisiknya bagaimana? Ya Rabb hal akramta hadan islama akramtani aisu asma'tani kalamak. Ya Rabb, wahai Tuhanku, apakah engkau akan memberikan satu kehormatan islama akramtani, sebagaimana kehormatan yang telah engkau berikan kepadaku, aisu asma'tani kalamak, di mana engkau telah dapat memperdengarkan kalammu, kalam engkau ya Allah kepadaku saat ini, dengan tidak ada itu terjemah, dengan tidak ada penterjemah, tidak ada jubir, gitu ya, nggak ada juru bicara, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, innali ibadan ukhrijuhum akhiraz zaman. Innali ibadan, ya Musa, innali ibadan, aku punya hamba-hamba. Ukhrijuhum akhiraz zaman, akan aku melihatkan mereka semuanya di akhir zaman. Dengan apa? Bisyahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah berada di pertengahan akhir ya, pertengahan akhir yang merupakan babak maghfirah, ampunan. Ya, mudah-mudahan kita dapat menggerakkan seluruh kesungguhan dan kesemangatan manakala sudah masuk kepada puluhan akhir yang merupakan babak itqun, pembebasan diri dari api neraka. Lah ya kan begitu. Kudanya ya. Seharusnya kita ini yaitu lebih semangat, yaitu mengerahkan kesungguhan dan kesemangatan manakala sudah mau masuk puluhan akhir. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul, sebagaimana ungkapan Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu 'inda dukhuli ashril awakhir hatta yatawaffahu Allah. Dalam riwayat lain, wa shadda mi'zarahu. Nabi itu manakala sudah memasuki puluhan akhir, maka Nabi yaitu terus beriktikaf tiada henti-hentinya. Beriktikaf, berdiam diri, yaitu di dalam masjid. Beriktikaf sampai wafatnya, demikian yang dilakukan oleh Rasul. Dalam riwayat lain, wasat kami azarahum, Nabi itu mencangkat ikat pinggang. Kalau kita kan beda ya. Kalau kita di awal ikat pinggang kita kencang, gitu kencang. Pas begitu masuk pertengahan aja, puluhan kedua mulai kendor. Masuk kepada puluhan ketiga kedor-doran. Kedodoran. Lah ya kan masjid biasanya penuh banget kalau giliran ini.
Kalau di terawih pakai tenda, soalnya itu di kampung itu di musola pakai tenda. Itu pakai tenda sih, no. Dan sekarang udah berguguran, tinggal orang-orang pilihan yang ada udah orang-orang pilihan semua nih. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali. Fa'ukrimuhum di syahri Ramadan, akan aku hormati mereka semuanya di syahri Ramadan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian ketika mereka memberikan haknya Ramadan dengan shaumul sahrahum, dengan melaksanakan puasa di dalamnya. Wasfarrat alwanuhum, kuning rupa mereka, wabyaddat syafaquhum, kemudian putih bibir mereka. Di saat itulah, yaitu arba'u tilkal hujubah allazi baini wa bainak. Maka di saat itulah akan aku buka hijab yang ada antara aku dengan engkau, hai Musa. Perlu diingat bahwasanya yaitu hijab yang ada antara aku baini wa bainak sab'una alafi hijabin. Antara aku dengan engkau, hai Musa, betul dapat berbicara langsung bila terjemahan dengan tidak ada penterjemah. Tapi perlu diingat, baini wa bainak, antara aku dengan engkau, hai Musa, ada 70.000 dinding. 70.000 dinding, ada sekat gitu, ada dinding, ada penghalang gitu. Tapi umat akhir zaman ketika di saat berizaja waktu fitri, yaitu ketika mereka semuanya tiba saatnya, yaitu waktu berbuka puasa, maka di sana aku buka hijab antara aku dengan umat akhir zaman. Berarti kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hijabin wala tarjumanin, kita itu langsung berhadapan dengan Allah pada bulan suci Ramadan ini, bila hijab dengan tidak ada dinding penghalang antara kita dengan Allah, wala tarjuman, tidak ada juru bicara. Jadi kita lebih unggul gitu. Oleh karenanya kata Allah, fa inni aqrab, maka sesungguhnya aku lebih dekat kepada umat akhir zaman ketimbang dekatnya kepada engkau, hai Musa, saat ini. Makanya itu ya, Masya Allah, sampai-sampai di dalam kitab Irsad aja di sana ya ada keterangan wa yusannu iksarud du'ai ba'dal fitri. Tiba saatnya berbuka puasa itu mulai dibuka oleh Allah hijab. Oleh karenanya itu banyak sekali para ulama menuliskan, yaitu menuliskan satu keterangan wa yusannu iksarud du'ai, disunnahkan memperbanyak doa ba'dal fitri, sesudah berbuka puasa. Lain ini ya karena terlalu banyak karena makanannya lain, air aja ke putih, kuning, hijau. Kalau ada biji sana jadi empuk gitu ya, kebanyakan. Itu sebenarnya kita sangatlah dianjurkan memperbanyak doa di sana. Wa minha, dan satu ya, wa minha, sebagian dia doa yang wajib dari Nabi, yaitu ba'dal fitri, sesudah berbuka puasa. Dan ini kadang-kadang salah penempatan, ini kadang-kadang salah penempatan, ini maaf para ustaz gitu ya. Kadang-kadang salah penempatan. Allahumma lakasum itu dibacanya sebelum buka. Ini kan udah ngibul namanya sama Allah. Gimana tidak? Zahabat samawi Allah, udah hilang lapar Thailand deh. Lu belum buka. Wabtalatil uruk, dan juga otot-otot ini udah basah. Udah basah Thailand. Lu belum minum. Dari segi arti bahasa aja gitu doa gitu ya. Nah itu kagak enak. Makanya ketika saya diperintah Daulat untuk memberikan tausiah, yaitu di kecamatan pada saat itu, yaitu pengantar berbuka puasa. Kemudian ada nyeletuk pas begitu kita mau turun, dan gitu, doa dulu Ustaz, dituntun kita bareng-bareng. Agak doa mantar kalau udah pada minum, udah pada buka baru. Begitu turun, begitu ke bawah, gitu. Lah dituntun juga sama Dokter Mujar. Kata si dokter kan ini mah yaitu ba'dal fitri.
Memang bahasanya dalam kitab itu ada ba'dal du'a'un ba'dal fitri lebih jelas. Ada akibal fitri mengiringin, ya ngiringin dia juga ngiringin berbuka. Dia berarti buka dulu, yang namanya ngiringin dari belakang. Mana ngiringin berbuka ya tuh buka duluin gitu mah. Eta. Jadi doktermu jarang gitu mimpin doa. Lah belum pada buka udah pimpin doa, kita sengaja turun maksudnya entar kalau udah pada buka baru memang begitu katanya kan di kitabnya begitu kitabnya begitu gitu ya. Ini salah penempatan gitu ya. Dan juga doa yang kita baca matu itu yang lewat yaitu belajar kita dari layar kaca gitu ya. Nah itu sebenarnya itu baru ikrar doang kan, baru pengakuan kita doang kan. Mana doa belum ada sebenarnya, belum ada. Tuh doanya mah, ya Allah maghfirli wali daya Allah, umma wafiqni lisiyam wa balighni fikil qiyam wa a'inni alaihi wan nas niyam wa adkhilna al-jannata darussalam. Itu doanya yang nyambung kepada Allahumma lakasum tuh gitu ya. Doanya belum ada sebenarnya, baru pengakuannya Allah. Lakasum untukmu aku berpuasa, wa bika amantu dan kepada engkau aku beriman. Itu baru pengakuan lu doang. Belum ada doa. Kita sangatlah dianjurkan. Kenapa? Yaitu untuk memperbanyak doa karena yaitu doa yang ada pada bulan Ramadan itu mustajabah, diistimewakan oleh Allah. Sebenarnya di luar Ramadan pun karena udah ada janji Allah, ud'uni astajib lakum, doa kalian ijabah. Doa. Perbanyaklah doa. Doa itu merupakan takarrub, pendekatan diri kita kepada Allah. Dan manakala kita banyak berdoa kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, senang sama kita. Beda dengan kita, ketika kita banyak diminta, ya iya 1 kali, 2 kali masih senang, 3 kali nyeletuk juga. Lu seneteng mulu sama gua, lu kapan ngasihnya, kan begitu. Begitu ya. Makanya ada syair Sufi berkata, la tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tujabu. Allahu yaghdubu in tarakta su'alahu wan nasu yaghdubu hina yus'alu. La tas'alanna bani Adam, janganlah meminta engkau kepada bani Adam. Wasalil ladzi abwabuhu la tujabu, dan memintalah engkau kepada abwabuhu, kepada Allah yang pintunya tiada terkunci, la tujab, tiada terhijab, tiada terhalang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yaghdab, Allah benci manakala ditinggalkan meminta kepadanya. Artinya ketika kita tidak pernah meminta kepada Allah, Allah akan murka kepada kita. Pendekatan diri doa itu. Jadi ketika kita banyak meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Beda dengan manusia. Tapi manusia intarabta su'alahu wan nas yaghdab. Tapi manusia yaghdab akan murka ketika ina yus'al, ketika banyak diminta. Nah itu 1 kali, 2, 3 kali diminta masih senang dah. Udah kebanyakan nyeletuk juga, lu kapan sih ngasihnya lu? Gitu ya. Kan begitu nebeng mulu gitu. Begitu maksudnya. Tapi kita ketika kita meminta kepada Allah, semakin banyak meminta, Allah semakin senang. Manakala kita tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan benci, gedek sama kita. Manakala yaitu tidak meminta kepadanya, makanya perbanyaklah doa. Dan yakin bahwa doa kita dijawab terlebih lagi pada bulan suci Ramadan. Dijawab oleh Allah. Cuman cara mengijabahnya ini yang perlu dicermati, yaitu perlu diyakini bahwa cara mengijabahnya Allah itu terhadap doa kita ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, doa kita dijawab, ya betul dijawab oleh Allah. Cuma caranya Allah mengijabah, kemungkinan yang pertama, ya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, dibayarkannya di dunia.
tanpa disisipkan untuk akhirat. Doa kita, lu berdoa lu pengen jadi orang kaya nih, gue jadikan kaya, enggak gue simpan begitu. Jadi sebagian doa kita itu ada yang dibayar langsung di dunia, tidak disisipkan, tidak disisakan untuk akhirat. Ya cuma nanti akhirat nggak ada. Itu doa kita. Itu yang pertama. Itu dijawab oleh Allah. Kemudian ada doa kita itu disimpan oleh Allah, kelak dibayarkan di akhirat. Maka ada orang yang tercengang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah berikan pahala yang begitu banyak, lalu bertanya-tanya, malaikat ini dari mana sih? Oh, ini doa sampean waktu di dunia nih, dibayar sekarang nih, diijabah itu namanya. Masih dijabah ya, cuman dibayarkan di akhirat. Kenapa? Karena Allah sangat kasihan kepada kita. Tipe begini nih, kalau aku kasih lu jadi orang kaya, lah sama tangga juga lo gak bakalan kenal nanti urusannya. Main jablain mulu bisa-bisa. Udah mendingan lu melarat dah, masih sanggup untuk bersujud, gue bayar akhirat. Begitu. Ada yang dibayar untuk akhirat. Pakai banyakin doa. Terlebih lagi yaitu sunnah iksar doa, yaitu memperbanyak doa pada bulan Ramadan, la siyaman terlebih lagi pada yaitu ba'dal fitri, sesudah berbuka puasa. Sesudah berbuka puasa. Baru dua. Tiga bagaimana? Tiga, sebagian doa kita itu diijabah oleh Allah, cuman bicara mengijabahnya Allah bagi dua. Sebagian Allah bayarkan dunia dan sebagian yaitu dibayarkan untuk akhirat. Nah ini ijabah juga caranya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita dengan apa? Dengan yaitu cara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak daripadanya yaitu bala senilai doa yang sudah terkumpul. Contoh, kalau dikumpulkan, kalau diubahkan umpamanya ini doa kita udah 1 M umpamanya begitu. Nah kemudian pas begitu di jalanan kalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ditolak, yang seharusnya dia terserempet, dia tercium sama mobil gitu, mereka agak jadi. Kalau tercium sama mobil, dia harus menghabiskan uang yaitu 1 M. Karena ada doa kita tadi yang yaitu senilai 1 M, maka pada akhirnya di-cancel oleh Allah. Maka itu pun caranya mengijabah terhadap doa kita, tertolak bala senilai dengan doa. Maka perbuatnya jangan kekurangan doa. Semakin banyak berdoa kepada Allah, semakin Allah senang sama kita. Tapi semakin kita menjauh tidak mau berdoa kepada Allah, maka dicatat oleh Allah termasuk orang yang sombong, lagu gitu. Belum banyak urusan, belum banyak itu membutuhkan bantuanku ke Allah, lu kagak mau minta, kan sombong namanya. Betul. Dicatat termasuk orang-orang yang sombong. Kita kembali. Itu yang pertama, bahwa Ramadan adalah bentuk penghormatan dari Allah yang tidak ada tanda bandingannya, sampai-sampai dengan kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini salah satu hikmah, yaitu untuk memotivasi kita agar kita terus dapat meningkatkan dalam rangka memakmurkan, mentakmirkan Ramadan ini. Terlebih lagi yaitu hanya tinggal beberapa hari lagi lah. Ya mudah-mudahan aja kita sehat ya. Insya Allah. Tapi kalau kita yakin masih benar yang benar, itu salah satu hikmah puasa. Dan dalam hadis Nabi dijelaskan, sumut tasihu, puasalah kalian. Jawabannya apa? Tasihu, sehat. Puasalah kalian sehat. Karena Ustaz kalau giliran habis lebaran, habis pada puasa itu rumah sakit pada moncor mulu. Lagi jangan disalahkan puasanya. Jangan disalahkan puasa, kitanya mensikapi puasanya itu seperti apa. Ini yang jadi masalah kan begitu. Puasa udah jelas kata Nabi, sumut tasihu, puasalah kalian akan sehat. Makanya mari kita cerita dulu, saya dulu ngaji, yaitu dengan para ustaz saya ngaji, yaitu kitab
yaitu karangan Syekh Muhammad Nawawi At-Tanara Al-Bantani, dan udah saya hafalkan, yaitu kitab Madarij Su'ud itu, Sarah Al-Barjanji yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi At-Tanara Al-Bantani, gitu ya. Karangannya banyak banget itu, masya Allah ya. Itu udah mau besar ya Indonesia itu. Ya. Di dalam kitab Madarij Su'ud, Raja Persia, gitu ya, ini kita cerita dulu. Raja Persia mengundang yaitu 4 pakar kesehatan, 4 pakar kesehatan dari 4 negeri, dari 4 negara. Diundang. Pertama adalah Rumi, Hindi, Hindustan, gitu ya. Kemudian yaitu Sudani, Sudan, kemudian Irak. Jadi dari 4 negara diundang, gitu ya. Kemudian ketika yaitu diundang oleh yaitu Raja Persia tersebut, yaitu pertama yaitu diminta pendapat yaitu kepada ulama Rumi. Ulama Rumi, coba sif lana dawa'a allazi la da'allahu ma'ahu. Sebutkan kepadaku yaitu obat yang mana kalau ada obat itu maka seluruh penyakit bablas saja udah gitu. La da'alahu, nggak ada penyakit dah betul. Coba tolong ceritakan kepada kami. Itu yang pertama. Bagaimana jawabannya itu ulama yaitu Rumi? Kata ulama Rumi, Paduka yang mulia, kalau pendapat saya hasil penelitian, hasil tajarub, mujarabah, yaitu hasil uji coba, itu yaitu saudara Paduka yang mulia mengkonsumsi yaitu syair, kacang sayur secara rutin tiap hari. Dan manakala ini dilakukan, insya Allah la da'alahu ma'ahud, tidak akan pernah ada penyakit. Satu singkatannya. Pertama apa? Kacang sayur. Itu pun saya sendiri nih, kacang sayur itu yang disebut kacang sayur itu kacang yang mana gitu ya, kacang yang mana gitu ya. Kan di Arab gitu disebut sayur gitu ya. Kita belum pernah nanya sayur seperti itu. Kacang sayur gitu ya. Sayur. Kemudian yang kedua, Hindi, ulama Hindustan, Hindi gitu ya. Ulama Hindi. Nah sekarang saya minta pendapat kepada ulama Hindi. Bagaimana? Siflana dawa allazi la da'alahu ma'ahu. Sebutkan kepadaku obat yang manakala ada obat itu tidak akan pernah ada penyakit. 14 penyakit. Nah kemudian kata ulama Hindi, Paduka yang mulia, kalau pendapat saya yaitu udah Paduka yang mulia yaitu mengkonsumsi yaitu habbatus syauda, satu biji yang sangat hitam pekat, rasanya pahit, habbatus sauda. Saya sendiri yang belum pernah tahu yang seperti apa, yang suka diiklankan oleh di Miswar itu habbatus sauda. Ada habbatus sauda, mungkin jintan apa itu ya, kalau di kita yang ada di Indonesia gitu ya, jintan hitam itu rasanya yang katanya pahit kalau jadam laksana jadam. Nah ini ketika ini secara rutin, maka insya Allah penyakit nggak bakalan ada. Bablas. Kemudian yang ketiga, yaitu ulama Sudan. Coba pendapat ulama Sudan bagaimana? Kata ulama Sudan, Paduka yang mulia gampang lah, udah nggak usah repot-repot. Antasyrab yaitu kulla yaum. Paduka yang mulia udah minum aja, terutama setiap pagi kita minum aja dah. Apa? Ma'al hararah, air yang panas. Rutin setiap pagi air panas, air panas. Jadi jangan panas melepuh lagi. Air hangat lah gitu maksudnya. Air hangat makanya itu. Lain seperti kita, itu kan kalau giliran mau ke sawah tuh pagi-pagi kita udah pernah minum air panas tuh kan. Oh dah, yaitu keringat pada keluar gitu ya. Ma'al hararah. Itu obat itu. Cuman secara rutin. Secara rutin. Ma'al hararah. Air yang panas gitu ya. Air yang hangat. Iya, berinya mah kita bagus juga dia bukan juga pakai air hangat gitu ya. Dia belum air hangat
gitu. Jangan air dingin gitu mah. Salah air dingin kayaknya nggak enak banget kalau kagak air dingin gitu, kagak seger ya. Kagak seger gitu ya. Sampai sekarang kan nggak pernah putus-putus dari air es gitu ya. Anak-anak nyiapinnya itu gitu. Nah ya, emang kalau masih ada gini tuh suka air panas, sekarang ada kagak ada ini jadinya air dingin mulu ngikutin bocah jadinya. Itu ngikutin bocah jadinya gitu ya. Ma'al hararah itu ada manakala secara rutin terus menerus itu minum yaitu air hangat, maka niscaya la ta'alahu ma'ahu tidak akan pernah ada penyakit. Iya, kalau dulu kita ya para sepuluh kita mah pagi-pagi air hangat itu teh panas itu ya. Itu hampir setiap rumah begitu. Ya air panas gitu, minumnya gitu ya. Pagi-pagi gitu ya. Teh hangat gitu ya, teh hangat. Nah kemudian yang terakhir adalah yaitu ulama Irak, ulama Irak. Nah sekarang bagaimana ulama Irak? Ulama Irak itu menengahi, pas begitu disuruh sampai 3 kali nyuruh baru dia ngomong. Karena dia malu, dia termasuk orang yaitu salah satu ulama yang diundang, tapi dia termasuk ulama yang itu sigari sendiri yang paling yaitu kecil umurnya, artinya masih usia yaitu muda belia gitu dia. Kalau yang tadi udah tua, yang tadi mentiga, yang satu udah masih belia dah, masih muda belia dia. Baru kayak mulia, yaitu bukan saya kagak mau jawab, yaitu katakanlah untuk memberikan pendapat. Tapi kan yang berbicara ini adalah termasuk sesepuh leluhur kami yang sudah, yaitu mereka berkecimpung di bidang kesehatan, yaitu meneliti yaitu seluruh yaitu ciptaan Allah, alam ciptaan Allah yang semuanya kan Allah menciptakan sesuatu nggak ada yang sia-sia. Semua sekecil apapun ciptaan Allah, maka di sanalah Allah Al-Hakim. Allah Al-Hakim artinya yang memberikan hikmah. Yang berhikmah itu mengetahui sesuatu dan juga menjadikan sesuatu termasuk dengan kegunaannya. Itu semuanya ada gunanya. Lah dan kita mah rumput-rumput yang ada di sekeliling kita boro-boro hikmahnya. Kita namanya aja udah kagak tahu ini rumput apa, kagak tahu. Padahal semua rumput-rumput yang terkecil sekalipun di sana ada kegunaannya, ada hikmah namanya Al-Hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gitu ya. Ya makanya malaikat itu ngomong begitu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat coba sebutkan ini apa namanya? Kegunaannya buat apa? Menang malaikat kagak diajarin sama Allah. Giliran Adam sebutin. Oh Nabi Adam bilang, ini apa? Oh ini tempatnya. Oh ini buat air. Kegunaannya buat tampung air. Terus yaitu disebutkan satu persatu termasuk kegunaannya. Itu namanya Allah Al-Hakim yang Maha Bijak. Makanya kita Allah yaitu jelas, Allah bantah yaitu ketika ada orang yang kafir Quraisy berkata, Muhammad, Tuhan lu pakai bikin segalanya, masalah mabawatan bama pauqa'a. Ya mau dan sebangsa itu tahala metu. Apa yang lebih kecilan? Rongo. Ya. Dibikin begitu apaan sih Muhammad? Itu Tuhan lu begitu bikinannya. Inna Allah dibantah oleh Allah. Inna Allah la yastahi ayyadrika masalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak akan pernah merasa malu untuk menciptakan perumpamaan seperti itu. Ba'udah, rametuk, lalat, nyamuk dan lain sebangsanya. Karena semuanya Allah menciptakan tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan. Allah tidak akan menciptakan sesuatu batil, sia-sia. Semuanya ada kegunaannya. Nyamuk jangan dikira kagak ada gunanya. Ada kegunaannya. Apa kegunaannya? Kan disebut bargusun, diambil dari kata barun dan gausun. Barun suka berbuat baik. Kenapa? Karena yang dihisap oleh dia adalah yaitu darah yang kotor katanya.
Lah bukan penyakit ya? Bukan penyakit kalau digigit sama nyamuk. Bahkan tidak sedikit yang kelepek-kelepek. Nyamuk apa tuh? Lah itu mah Allah memperlihatkan kekuasaannya. Lu sama nyamuk aja lu mati. Gak usah sombong. Nah, Namrud. Ayo matinya apa? Serang nyamuk. Masuk hidung sampai ke lima kotak. Dia tuh gemuruh gitu. Dia tuh di dalam kotak tersebut. Air karena kagak kuat, ambil itu palu, diketokin badannya tambah sakit, ketok lagi, hancur badan. Gara-gara nyamuk itu. Itu kegunaannya untuk menyadarkan sebenarnya, yaitu tanda kebesaran Allah. Di antaranya yaitu nyamuk, DBD. Iya. Kadang-kadang diusir malah nyelatonin di Paku Jaya. Gara-gara diusir, tadinya yang kena ada orang. Kan udah poging. Diusir, digorong-gorong semuanya. Bubar, kada ke rumah. Enak udah. Lah, akhirnya bisa 10 orang yang tadinya korban menatap. Oh itu, DBD sebenarnya lu pada usik. Kan itu Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya aja. Biar lu jangan pada sombong begitu. Barun, berbuat baik. Kenapa dia disebut barun? Karena katanya ya darah yang dihisap itu adalah darah kotor. Ketika udah dihisap oleh dia, kemudian itu adalah merupakan darah kotor, kan akan terjadi sirkulasi darah lagi yang normal, kan demikian. Sehatlah. Ya kalau umpamanya kita digigit nyamuk sakit, yaitu orang-orang yang ada di Velbak, pasti mereka akan sakit, tapi ternyata mereka sehat-sehat. Dan kita supaya tidak akan lepas dari 24 jam ini, yaitu dari gigitan nyamuk. Kalau dia digigit nyamuk itu sakit, penyakit, pasti kita nggak ada yang sehat. Emang ada yang selamat dari gigitan nyamuk? Jamak kita kalau digigit nyamuk mah barun, berbuat baik dia, berbuat baik. Lagi dia termasuk umurnya cuma 1 kali makan. Udah, di mana 1 kali makan badan? Jamak. Lalu cuma sekali makan doang, si dia mah. Sekali makan doang si nyamuk. Hidupnya dia. Umurnya cuma segitu doang tuh. Asal kakinya udah mati dia mah buru-buru dia nyari air lah. Nyari air. Barang-barang belum sampai ke air udah mati duluan. Udah mati duluan digeprak. Udah mati duluan. Itu yang benar. Gausun suka memberikan pertolongan. Kenapa? Karena ketika kita yaitu dalam keadaan nyenyak di malam hari, supaya kita yaitu mampu qiyamul lail, yaitu di mana Ramadan sahrul qiyam, gitu ya. Ini didikan sebenarnya. Itu nyamuk membantu. Pas begitu kita lagi pulasnya kata dia, bangun. Gausun memberikan pertolongan. Kemudian alhamdulillah dia jawab, ya makasih ya. Lah kagak digeprak mati sialan gitu kan. Gua nolongin lu biar pada bangun. Dia termalam begini mendekatkan diri kepada Allah, malah gua matiin kata nyamuk. Itu gausun suka memberikan pertolongan. Ini masya Allah. Kita kembali kepada pembahasan kita tadi gitu ya. Kemudian yaitu kita kembali yaitu kepada yang tadi yang keempat yaitu ulama, yaitu Iraki. Pendapat dari ulama Iraki. Akhirnya karena yaitu disuruh yaitu sampai 3 kali barulah dia berbicara. Ya, cuman kalau kayak mulia, saya mohon maaf terlebih dahulu, yaitu saya akan memberikan komentar terhadap yaitu ulama yang 4 ini tersebut kita ini. Oh ya, silakan. Akhirnya dia memberikan komentar dari yang 3 tersebut. Apa komentarnya Paduka yang mulia? Sebenarnya dari yang pendapat yang pertama, kedua, dan ketiga itu betul adanya. Syair betul-betul dapat mengusir penyakit. Kemudian habatus syauda itu pun termasuk obat dapat mengusir penyakit.
Kemudian air hangat itu pun dapat mengusir penyakit kalau dilakukan secara rutin. Tapi perlu diingat, ketika terus-menerus tidak ada jeda, maka niscaya yurihul ma'idah, maka ma'idah, daya kerja lambung akan menjadi lambat dan dia akan melemah. Dan pada akhirnya sakit apa namanya? Usus dah. Gitu ya. Akhirnya seperti itu. Lah kemudian pendapat sampean bagaimana? Akhirnya dia berkata, sesungguhnya yaitu obat yang tidak akan pernah ada penyakit, lada alahu ma'ahu, dan terus yaitu kita akan dalam keadaan sehat. Apa itu sehat? Sehat adalah yaitu seluruh anggota tubuh kita berfungsi sebagaimana fungsinya masing-masing. Wal afiyah, dan afiyah ketika udah sehat kemudian mau ibadah, itu namanya afiyah. Ditanya, kok nggak puasa? Nggak kuat, dibilang nggak kuat, padahal badannya sehat banget. Nah itu tidak afiat namanya, baru sehat doangan, baru sehat doangan, tidak afiat namanya, karena nggak kuat ibadah, gitu ya, tidak kuat ibadah. Nah sebenarnya paduka yang mulia, yang tidak ada efek samping, jadi semua sebenarnya obat ada efek sampingnya, semua ada efek sampingnya. Sebenarnya yaitu obat yang sangat mudah dan ini tidak ada efek samping adalah yaitu apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul. Bagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul? Bukankah baginda Rasul itu sudah bersabda, kata Nabi, makanlah kalian manakala sudah lapar, kemudian kalau sudah makan berhentilah sebelum kenyang. Bahkan silakan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kalau belum ayo baik gitu ya. Ayo aja. Kemudian minumlah kalau sudah haus dan berhentilah sebelum seger. Sebelum seger. Artinya karena maida itu kan terbagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk pernapasan. Manakala salah satu terkalahkan, maka dia akan menjadi penyakit juga. Akan menjadi penyakit. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, minuman, sepertiga lagi untuk pernapasan. Ini jangan dikalahkan untuk pernapasan, jadi ngap nantinya. Gitu. Makanya kalau mau tarawih jangan makan dulu, kan udah tarawih baru makan, enak baru tuh. Ya. Kalau belum itu tarawih baru makan dulu, ngap lah, buat ngap udah. Nah sebenarnya itulah yang disabdakan oleh Rasul. Kenapa itu menjadi satu sumber kewarasan, sumber kesembuhan, sumber kesehatan? Karena di sana ada taklilil akli wa syurbi, menyedikitkan makan dan minum. Menyedikitkan makan dan minum itu adalah merupakan salah satu sumber kesehatan. Sumber kesehatan. Memang kita pun dapat membuktikan ya. Fakta dapat berbicara. Kenapa sesepuh leluhur kita dulu gitu ya, itu mereka lanjut banget usianya. Tapi sekarang nggak bisa yang nyalip lah, nyalip sama orang tua kita nggak bisa. Makanya kita tanya orang tua kita itu umurnya berapa? Oh katanya orang tua kita 70. Lah lu mah di bawah 70. Berarti kita mah di bawah 70 udah pasti itu. Nggak ada yang bisa nyalip kan? Nggak ada yang bisa nyalip. Kenapa? Karena memang mereka mah menyedikitkan makan dan minum ada pada mereka. Bagaimana tidak, corak ragam makanan pun sangat sedikit. Bagaimana tidak, pagi-pagi sarapannya udah singkong bakar. Betul. Siang dikit juga singkong. Termalam singkong dibakar di tai kebok. Tabunan tai kebok. Tabunan tai kebok. Mereka sehat-sehat. Kenapa? Karena corak makanannya semakin sedikit. Kenapa? Li'anna aslada, karena pokok penyakit itu bil ma'kulati wal masyrubat, berada dalam makanan dan minuman. Terlebih lagi saat sekarang, Masya Allah.
Lah iya. Ya ngapain itu semangka di kebun lagi disuntikin baik. Udah macem-macem gitu kan. Udah dari pupuknya juga udah kagak sehat, udah dari pupuknya aja udah kagak sehat. Tidak organik gitu ya. Tidak organik gitu. Sekarang jadi asal penyakit itu tidak terlepas yaitu fil makulat pada makanan dan minuman. Semakin banyak aneka ragam makanan dan minuman masuk ke dalam waduk ini, maka besar kemungkinan penyakit akan ngebesar. Penyakit. Oh, kayak gitu penyakit apa sekarang ya? Besar. Tapi semakin sedikit corak makanan yang masuk ke dalam waduk ini, besar kemungkinan kita akan sehat dan penyakit tidak ada. Itulah makanya Syekh Ajal ulama sufi berkata, talabtu sihhata wal afiyah, aku mencari sehat wal afiyah minat tabibi ila tabib, dari dokter ke dokter, fama wajadtuha, aku enggak nemu sehat wal afiyah di dokter. Udah besok enggak usah ke dokter lah. Air juga jadi mahal. Kalau ditanya, Lah air murah, mahal. Itu ngebel kayak 50.000 ngebel doangan. Ngebel. Makanya komplain sama dokter itu saya gitu ya. Lah ini jam sekian kita kagak ngebel. Masa kagak? Saksinya anak-anak. Nah ini obat ini, ya itu sebenarnya ini kagak dibalikin lagi, kagak diingatkan nih, dibalikin lagi, cuma minum atau, ini dibalikin lagi duit kita 3 juta, sama dokter cucu, betul ya? Lah bener minta komen, masa tet doangan 75.000 sekarang, buat 75.000 itu cuma ngebel doangan, bukan apa namanya? Bukan. Itu baru ngopi. Pokoknya kalau ngebel udah kena cas aja 75.000 gitu. Itu lah ada duitnya tuh ya, ngebel dapat duitnya. Lah iya. Anak saya teliti banget. Dia dipulangin 3 juta dari 11 juta. Itu Masya Allah. Jadi filma yaitu kata Syekh Ajal, aku mencari sehat wal afiat dari dokter ke dokter tapi tidak menemukan itu. Bawajat Tuha, aku menemukan ini sehat wal afiat di mana? Yaitu fi taqlilil akli wasyurbi, dalam menyedikitkan makan dan minum. Puasa menyedikitkan makan minum. Itu puasanya siapa? Puasanya siapa nih? Menyedikitkan makan dan minum. Puasa itu menyedikitkan makan dan minum. Ya tapi masalahnya puasanya puasa siapa? Oh puasa Nabi. Kita puasanya puasa ala Nabi kagak. Ini masalah ya. Nah ya betul, sumut nasiku puasa akan sehat. Kenapa? Lianna aslada, pokok penyakit itu berada makulat wal masyrubat, berada dalam makanan dan minuman. Begitu. Dah siang ya. Jam berapa? Mana jamnya ini? Jam 6. Silo juga jam 6. Oh udah ada tuh. Udah, sedikit aja dulu dah. Yang saya sampaikan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan aja ini mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita dalam rangka menghadapi puluhan akhir, terutama mari kita sama-sama untuk memperbanyak beriktikaf. Pokoknya takmirkan. Kenapa? Yaitu karena di puluhan akhir itu arja Lailatul Qadar, lebih terharapkan akan terjadinya yaitu malaman yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang khairum min alfi syahrin. Umur kita belum tentu, yaitu alfi syahrin 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun ya? 1000 bulan berapa tahun? 80. Udah siang betul. 82 lah begitu ya. 82 tahun ya. Umur kita belum tentu, tapi insya Allah kita mendapatkan nilai ibadah yaitu 82 tahun meskipun umur
umur kita kagak sampai, gitu ya. Yaitu mudah-mudahan seumur hidup kita paling tidak mudah-mudahan ada lah, yaitu sebahagian yaitu dari umur kita ini yaitu mendapatkan nilai alfi syahrin, yaitu 1000 bulan. Kalau kita melihat asbabun nuzul kan alfi syahrin itu alfi syahrin mana? Oh alfi syahrin yaitu Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi yang terus menerus berjuang menegakkan kalimat Allah sampai mendapatkan yaitu 1000 bulan. Yang tidak henti-hentinya. Bahkan di dalam yaitu kitab yaitu karangan Ahmad Syakir Al-Khabawi itu yaitu wala istirahatan, nggak pernah istirahat katanya di 1000 bulan itu nggak pernah istirahat. Terus menerus berjuang menegakkan kalimat Allah. Cuman begitu kalau perang tuh aneh dia. Anehnya apa? Allah memberikan keistimewaan dengan 2 helai rambut, yaitu rambut yang ada pada janggut. Ada sebagian ulama, oh katanya dari kepala yang begitu panjang. Ketika dia gerakkan sedikit saja bergelimpangan orang-orang kafir pada mati, gitu ya. Hati-hati, gitu ya. Hati-hati itu ya. Itu bahkan kalau berjambut nanti kan kita goyangin ini kita kelepak katanya. Itu 1000 bulan itu. Nah kalau kita melihat ini 1000 bulan Sam'un al-Ghazi di akhir hidupnya lagi masya Allah sangat menyakitkan. Gimana tidak dipretelin anggota tubuhnya. Nabi sampai mencucurkan air mata ketika Jibril membicarakan itu. Dicungkil matanya, kemudian dia dipretelin anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, semuanya dihilangkan. Pas begitu kata Allah udah berusaha Sam'un al-Ghazi, berusaha aja untuk bergerakan, berusaha dia bergerak meskipun dia indranya sudah tidak ada. Pada akhirnya gedung tempat penyembelihan pesta pora kemenangan orang-orang kafir tersebut diruntuhkan oleh Allah dengan gerakan Sam'un al-Ghazi. Nabi mencucurkan air mata ini, betapa besar Allah berikan pahala kepada Sam'un al-Ghazi. Lalu bagaimana? Turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya ketika kita yaitu beribadah mendekatkan diri kepada Allah lalu berkenaan dengan malam qadar tersebut, maka Allah akan memberikan pahala lebih besar ketimbang pahala yang Allah berikan kepada Sam'un al-Ghazi yang berjuang mendekatkan kalimat Allah sampai mendapatkan 1000 bulan. Ini aja barangkali yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, yang